Ya teman besar, ya teman hidup. Berarti ada penyaksian secara lahiriah teman-teman hidup. Pikiran namanya tafakkur untuk mengantarkan kita menuju ke alam tazakkur, untuk menyaksikan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya? Agak betul. Asyhadu an la, syahadat artinya penyaksian, bukan pengakuan. Itu penting. Tandingan pengakuan, tapi penyaksian. Biasanya disaksikan kalau disaksi kita, tapi bukan mata kasar yang menyaksikan itu. Tapi rasa batin itu yang menyaksikan. Asyhadu an la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah. Tiada yang wujud kecuali Allah. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka dimanapun kita berada, kalau yang semua kita saksikan itu adalah wajah-wajah Allah melalui rasa batin itu, ia kemudian dihasilkan sempadan dan betul. Ini Bapak Ibu sekalian. Sempadan terbetul. Selanjutnya angkator yasir musalli. Ya. Apa itu musalli? Tahu mas sempanya? Ya. Mas sempanya. Jadi mas sempanya. Ya. Jadi di mana kita berada itu kalau kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah dan menyaksikan yang kita saksikan kecuali Allah, berarti di situ juga kita sholat. Biar di mana kita berada, kita timur. Jadi Allah masjidun, bahwa seluruh bumi ini adalah masjid. Bukan hadis itu. Hadis itu. Ya. Hanya masjid secara syariat ini yang kita pakai untuk salat berjamaah. Tapi masjid secara hakikat al-ardu masjidun. Sini kita hidup dari masjid mati. Jadi kira orang di bola kira mau buat siapa di Allah Taala, tiada yang kita saksikan secara rasa batin itu kecuali Allah. Maka itu juga masjid bagi kita. Honor Rasul itu. Honor Rasul pajaknya. Kemudian selanjutnya, ya, musalli atau sempanya. Ini Thomas sampainya riwayat Thomas sampainya tak teman-teman lebih yang hadir, ya. Harap, ya. Thomas sampainya kita haraki mandre, haraki minum, haraki bicara. Kemudian kita fokuskan perhatian kita hanya kepada Allah. Dipasifkan perhatiannya betul-betul lebih mengalahkan. Kayak itu kan ada komandir ini. Tidak boleh bicara, tidak boleh minum, kalau langsung berjalan. Betul-betul perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil maqamati nufus wa nuran lil basar wa hadiyan ila jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du. Selanjutnya teman-teman lebih khusus lebih ikhtiar
Iya. Yang selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan sholat, berdiri dalam sholat. Tertoki ilalana sempajannya. Apa maknanya itu? Agak bertolak tertoki ilalana sempajannya. Ini penting juga kita pahami. Hakikat daripada berdiri itu, ya dalam bahasa Arab disebut dengan qamah. Qamah, ya itu seakan-akan dengan istiqamah. Seakan-akan dengan istiqamah, berdiri. Apa maksudnya? Berdiri menegakkan kebenaran dan mempertahankan kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya. Kita tahu bahwa iya, engkau Tuhan Allah. Iya. Tertoki, iya. Itu namanya ada dipakai tertoki. Ada itu arrijal. Biasanya. Makanya itu kan pemajiannya ini bisa jeda secara syariat mesti harus akan nama jene nariko ma'tufi oleh yang sebut birusiku itu disebut tapi nariko pada silu wujuhaku ma'tufi oleh Quran harus akan nama. Makanya kan dia untuk wa'arjulakum waktu itu dibaca wa'arjulakum waktu itu dibaca wa'arjulikum kalau ayat itu boleh-boleh saja dua-duanya. Tapi konsekuensinya nareko makanya wa'arjulakum harus akan nama bahwa ini ya berkaji atau berkaji. Tapi nareko makanya wa'arjulikum mau dipesan-pesan itu sudah sah. Itu konsekuensinya. Kita yang bermazhab Syafi'i lebih banyak ya dominan lebih cenderung wa'arjulakum bukan wa'arjulikum. Ya. Jadi ya secara syariat, tapi secara tarekat dosanya wajib ta'ala. Jangan sampai lebih negai lo kesampai dulu daripada ya. Nega tahu Bapak Ibu sekalian. Ya. Lebih lagi lo ngomong hiburan hanya menyemangati dinoi ketimbang lo pemabiri jalan. Ikutan dia ini nasi lalu sepuluh nanti kita tak tapi nanti ketinggalan biar nyaman atas sesuatu cica di negara luar. Alhamdulillah. Penghulu tolong di kantor. Cica bawang ketinggalan biar nyaman sama simulade ini dan li semua ini dari ini terus makan di sini mana kalau makan nyaman supaya masalah. Terdi penghulu tawaran harta. Sini atau ini masih napa namanya? Saksikan wahai saudaraku. Gara-gara ada itu karena seni dewasa banyak beda zaman dari makan berwasi dan kamana di wasi ini ada lori waktu miskin. Coba Bapak Ibu sekalian. Iya, saya sedekahkan kepada fakir miskin kebun saya karena kata-kata bicara orang ketinggalan masa banyak dari zaman. Iya, ini kekesahan ini. Ini Bapak pernah kita menyesal? Jangan sampai lebih disesai. Alihkan mandalnya yang lawat tertasir tigaran, deta mati rotasi minggu dibanding daripada ketinggalan di sampainya berjamaah, ketinggalan di sampainya subuh, ketinggalan di sampainya benar-benar. Kalau ada orang yang sudah mampu tidak mampu membedakan antara sholat sunnah si bawah, sholat perlu, apa kata Allah? Aku ganti penglihatannya dengan memakai penglihatanku. Aku ganti pendengarannya dengan memakai pendengaranku. Aku ganti perkataannya dengan meminjam perkataan. Karena penulis sesuatu yang ketinggalan sunnah itu artinya orang yang disebut dengan qurbul faraid, qurbul nawafil. Nah ini Bapak Ibu sekalian, dalam kitab ini Ihya Ulumuddin disebutkan seperti itu. Ya. Yang ketiga, yang selanjutnya
takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu menandakan kita membawa pernyataan ikrar di hadapan Allah untuk meninggalkan dunia. Disinilah kita mati. Pada hakikatnya, hakikat mati itu sesungguhnya ada pada kalimat takbiratul ihram. Ini Bapak Ibu sekalian. Kalau secara syariat itu kan ada hukuman. Syariatnya saja. Kalau dalam hadis itu kan, ya madu berubah. Atau sintan si bawah. Kalau ada sintan ada tulis si bawah. Ya, jadi. Tapi itu kan syariat. Tidak segala-galanya di situ. Iya. Maka mesti kita harus memaknai bahwa takbiratul ihram itu adalah ikrar untuk meninggalkan dunia. Allah. Hilang semuanya. Keluarga, harta benda, bahkan diri kita ini sudah meninggalkan dunia. Lenyap kita Allah. Maka yang ada pada saat itu ketika semua sudah lenyap, hanya Allah. Inilah makna hakikat daripada takbiratul ihram. Kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dan kehinaan kita di hadapan Allah sebagai makhluk yang pada akhirnya juga akan hilang lenyap. Inilah yang disebut dengan kematian yang hakiki. Makanya itu ada pernyataan Allah Taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, salat kita ini salat saja tanpa kasihan, tidak ada apa-apa yang kita. Tujuan kita itu hanya Allah. Sering-sering pada waktu bukan surga dan neraka. Surga itu efeknya, tapi tujuan utama itu adalah Allah. Iya, efeknya itu. Ini wajah tadi batasnya. Maka itu tadi mengulangi watak kalian. Hakikatnya memang di Ka'bah ini belakang. Tapi pada syariatnya memang di Ka'bah. Tapi hakikatnya di pemelataan. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, itu syariat diturunkan tujuannya untuk mengatur tata cara kita beribadah. Karena itu kan ada tingkatan-tingkatannya dalam hadis. Al-Islam, tasyhadu Allah ilaha illallah. Jadi kan salat, kemudian puasa, zakat, haji. Mal iman. Iman inilah ya yang melahirkan tauhid sifat. Dan ada mal ihsan. Inilah yang melahirkan biasanya tarekat suruh sir. Ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya Bapak Ibu sekalian. Syariat ini memang diturunkan untuk mengatur bagaimana tata cara kita beribadah. Sebab dari budaya itu tak pada nilai begini. Dia kan kalau masuk aja deh, dia nak berbuka baik. Tinggi-tinggi kaju-kaju umurnya itu betul mengol. Karena dia sudah tidak melihat dia sebagai pohon deretoran itu sebagai kaju-kaju. Di situ ada kualitas atau penampilan wajah Allah yang dilihat. Jadi pada kita komite Ka'bah, ya Ka'bah tanda metode Ka'bah kita, tapi di situ ada penampilan wajah Allah yang dilihat secara batin, bukan secara kasat mata. Syariat itu diatur, diturunkan untuk mengatur ini. Nasabah, ya ada berjamaah ya harus pada mana kita imam di sebab ini makmumnya. Iya. Makanya imam itu makmum itu jangan terlalu sok. Wah saya beda dengan imam. Ya ku imam ini ku imam ini padahal ya orang ikrar
waktu masuk pajak subuh dan perlu ya maka cuy karena orang dia murid dia ke maka cuy berarti kalau untuk mengikuti itu agi-agi nanti koyor untuk dia cuy ya kok bukan dia untuk dia cuy nanti dia di video itu berarti itu macam ini bapak ibu sekalian. Jadi ini syariat yang mengatur itu. Ya, syariat. Kemudian, ya, selanjutnya ada yang disebut dengan tempat sholat. Iya, orang sepanjangnya dari turun yang dipakai untuk ma'badiani ma'wassewa lorifun Allah. Seutuhnya kita serahkan diri kita kepada Allah. Tidak ada yang disaksikan pada saat itu kecuali hanya Allah. Apanya apa yang disaksikan? Zatnya tidak mungkin. Tapi yang kita saksikan adalah nama atau sifat atau perbuatan. Kebuktian kepada Allah Ta'ala ini. Kan gambar tahu deh. Gambar tahan Iga mulai tahan ya kalau jadi gambar yang mudah. Iga pantau kenapa? Ya. Ini kita punya jantung ini. Ya. Siapa yang bisa menahan letak jantung? Coba nih setelah ada jantung lepak, nggak bisa. Karena orang yang berbuat, ya ada perbuatan Allah yang ada dalam diri kita. Ada sifat-sifat Allah yang ditampilkan di bumi ini. Ada nama-nama Allah yang kita saksikan secara rasa. Ya itulah yang disebut dengan ya apa namanya? Onrom abwas sewelurikum Allah Ta'ala. Ya, onrom abwas sewelurikum ini mana? Makanya itu yang Allah muhit itu artinya meliputi segala sesuatu. Iya. Jadi tidak ada yang lain. Muhit itu biasa rampek itu penuh. Itu biasa kowe pandai organisasi itu muhit. Berarti ada organisasi sekali nama Allah Ta'ala. Berarti ya kalau menurut wali itu dianggap berdosa ini. Tapi kalau kita orang awam tidak. Ya karena memang kita belum mampu mencapai derajat ke sana. Makanya itu kan Allah apa namanya? Zahir wal batin. Yang berteman kesan, yang berteman hidup. Berarti ada penyaksian secara lahiriah yang pikiran namanya tafakkur untuk mengantarkan kita menuju ke alam tazakur. Untuk menyaksikan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya? Agak betul. Asyhadu an la syahadat artinya penyaksian, bukan pengakuan. Itu penting. Tentunya pengakuan, tapi penyaksian. Biasanya disaksikan kalau disaksi kita. Tapi bukan mata kasar yang menyaksikan itu. Tapi rasa batin itu yang menyaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada yang wujud kecuali Allah. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka dimanapun kita berada, kalau yang semua kita saksikan itu adalah wajah-wajah Allah melalui rasa batin itu, ia boleh diasani sempadan dan betul. Ini Bapak Ibu sekalian. Sempadan dan betul. Selanjutnya, angkator diasani musalli. Iya. Apa itu musalli? Tahu mas sempanya? Ya. Teman sempanya. Jadi berapa sempanya? Iya. Jadi di mana kita berada itu kalau kita menyerahkan diri kita
yang kita saksikan kecuali Allah, berarti di situ juga kita sholat. Biar di mana kita berada, jadi timur. Jadi Allah itu masjidun, bahwa seluruh bumi ini adalah masjid. Bukan hadis itu. Hadis itu. Ya. Hanya masjid secara syariat ini yang kita pakai untuk salat berjamaah. Tapi masjid secara hakikat al-ardu masjidun. Sini ini dari masjid mati. Jadi kira orang di bola kira ma wasyawan itu Allah Ta'ala tiada yang kita saksikan secara kasar itu kecuali Allah. Maka itu juga masjid bagi kita. Menurut Rasul itu. Menurut Rasul saja. Kemudian selanjutnya, ya, musalli Thomas sepanjangnya. Ini nih Thomas sepanjangnya. Riwayat Thomas sepanjang tak teman-teman lebih yang hadir, ya. Harap, ya, Thomas sepanjang kita haraki mandre, haraki minum, haraki bicara. Kemudian kita fokuskan perhatian kita hanya kepada Allah. Dipasifkan perhatiannya betul-betul lebih mengalahkan. Kayak itu kan ada komandan ini. Tidak boleh bicara, tidak boleh ilmu, kalau belum saja. Betul-betul perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu sekalian. Iya. Dan ini juga tadi fungsinya keterkaitannya dengan niat. Iya. Ada ruku. Seruku. Rokok itu tunduk tawadhu. Orang yang ruku itu, ya. Orang yang ruku itu buktinya orangnya tawadhu. Iya. Orang yang ruku itu orang yang tunduk pasrah di hadapan Allah. Iya. Makanya di saat kita ruku sebetulnya itu pernyataan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merupakan Allah. Ingat, beda merendahkan hati, beda merendahkan diri. Beda merupakan aliki secara lahiriah dan beda secara batinnya. Iya. Kalau merendahkan diri berarti di hadapan, iya. Tapi kalau merendahkan hati, rendah hati, ya. Apakah benar ini orang mengalahkan aliyah tidak ada apa-apanya kita di hadapan. Iya. Makanya itu mengantarkan untuk sujud. Sujud itu artinya kita merasakan kepuasan yang sangat luar biasa di situ. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Nah, sebenarnya disitulah kita betul-betul berpasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil mengingat bahwa pada hakikatnya kita ini pernah tiada, kita bersumber dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Boleh di tanah. Kemudian tokoki sujud pemai di balik semua tokoki pemai di tanah. Di saat itu Bapak Ibu sekalian, kita sebetulnya mati. Ya, kalau mati kita tinggalkan dunia. Inilah yang disebut dengan alam bizikrillah tatma'innul qulub. Dunia supaya diwiki tenang kita. Ini bukan syarat yang membuat kita tenang. Ini tempat protes itu rasa dimasuk aja di mana tenang itu. Memang karena bukan syaratnya membuat kita tenang, tapi bizikrillah mereka Allah Ta'ala akan TV dengan kalian buat TV kita tenang kecuali hari-hari itu makna ayatnya Allah
bisa membuat hati kita tenang kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillah ya sampajane alat untuk melengara lo rifalata palengara kita lo rifalata ini kita tenang. Kalau semuanya kita sudah pasrahkan sepenuhnya kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan puncak daripada kenikmatan. Maka mati dalam sholat itu hakikatnya sebetulnya adalah mencapai puncak kenikmatan. Jadi mati pada hakikatnya itu adalah nikmat, bukan siksa. Toke pahami rumah tengah secara hakiki, penyambut itu sempat ada sana amat tinggi menyambut. Cuma kadang-kadang ini ya magai kita imannya sebab sempajata lagi di susah. Ya, sempajata lagi di susah. Ya, padahal Loki menyambut. Magi itu susah. Nah, sebab di pasar itu mah sempaja. Magi di pasar itu kita mana? Loki kita masuk. Itu di pasar itu. Loki untung. Loki untung imbalan. Padahal sholat itu tujuannya bukan untuk mendapatkan imbalan, tapi betul-betul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya sholat itu dimaknai dengan sila ketersambungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah nanti kita akan bahas lagi beberapa makna-makna hakikat yang ada dalam sholat. Baru kita masuk kepada hakikat sholat, lalu baru masuk ke hakikat diri. Ini masih lama Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Ala niat yang ala dunia dan salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.